Pariwisata, salah satu sektor yang paling terdampak akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Kita tahu dampak yang paling berat dirasakan dan pertama dirasakan karena COVID ini adalah dunia pariwisata, baik yang terkena itu hotel, restoran, dan juga yang menyangkut rakyat yaitu barang-barang kerajinan yang dijajakan di sana. Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat bagaimana perkembangan dari industri pariwisata ini dan hal-hal lain di dalamnya. Sebelum masuk pada penjelasan yang lebih jauh, sangat perlu untuk tahu mengenai definisi dari pariwisata itu sendiri. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Dan industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Sedangkan definisi pariwisata menurut UNWTO yang dikutip oleh Ismayanti, yang dimaksud dengan pariwisata adalah kegiatan manusia yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan keseharian mereka dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun secara berturut-turut untuk tujuan bersenang-senang, bisnis, dan lainnya. Kenapa pariwisata dipilih untuk dibahas dalam kesempatan kali ini? Tentu ada alasannya. Dan ada banyak hal yang menjadi alasan mengapa pariwisata dipilih untuk dibahas dalam kesempatan kali ini. Berdasarkan beberapa sumber yang ditemui, didapatkan beberapa karakteristik yang juga menjadi keunikan dari sektor industri pariwisata. Perpaduan sifat fana dengan sifat berwujud. Apa yang ditawarkan di industri pariwisata adalah sesuatu yang tidak berbentuk dan tidak dapat dibawa untuk ditunjukkan kepada orang lain. Sedangkan sarana dan prasarana yang digunakan untuk memberikan kenyamanan yang ditawarkan dapat dikatakan sebagai sesuatu yang berwujud. Kedua, sifat tak terpisahkan. Segala yang ditawarkan di industri pariwisata harus dikonsumsi di lokasi ketika produk diproduksi dan dihasilkan. Ketiga, keatsiran. Pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pribadi, sosio-budaya, pengetahuan, dan pengalaman, sehingga penyedia jasa harus secara rutin dan aktif berinovasi memperbaharui tawaran jasa wisata kepada wisatawan. Keempat, keragaman. Setiap wisatawan ingin diperlakukan sebagai pribadi yang beragam, karena setiap wisatawan memiliki preferensi yang beragam terhadap apa yang diinginkan dan dibutuhkan. Kelima, sifat rapuh. Sifat rapuh merujuk pada jasa yang ditawarkan dalam pariwisata yang tidak dapat disimpan untuk dikonsumsi di kemudian hari. Keenam, musiman. Musiman merupakan sifat yang paling unik dari kegiatan manusia yang dinamis. Ada kalanya pariwisata mengalami musim ramai ketika jumlah orang yang melakukan perjalanan mencapai titik puncak. Ada kalanya tidak seorang pun melakukan perjalanan wisata. Ketujuh, tak bertuan. Meskipun wisatawan adalah pembeli,
namun uniknya ia tidak dapat memiliki apa yang telah dibeli dan dibayarkan. Selain itu, mengutip pernyataan dari Menteri Pariwisata periode 2014 sampai 2019 Arif Yahya pada talkshow yang digelar oleh Universitas Bagri, beliau menyampaikan, pariwisata adalah industri yang sangat aneh dan sangat unik. Pariwisata berbeda dari industri yang lainnya. Jika industri seperti tambang dan minyak terus dieksploitasi, maka akan semakin habis. Namun, jika pariwisata semakin dieksploitasi, pariwisata itu akan semakin meluas. Selain itu, pariwisata merupakan penghasil devisa karena meskipun diekspor, barang itu tidak pergi kemana-mana. Selanjutnya, jika semakin digali dan dimanfaatkan, pariwisata akan semakin lestari. Pariwisata juga adalah salah satu jenis industri dan sektor yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja dan menstimulus sektor-sektor lain atau sektor yang memiliki efek ganda atau multiplier effect. Sebab sektor-sektor pariwisata ditopang oleh berbagai subsektor mulai dari transportasi, akomodasi, hingga industri usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Setelah melihat definisi dari pariwisata dan juga melihat karakteristik serta keunikannya, kita akan melihat perkembangan dari pariwisata di Indonesia berdasarkan data yang diperoleh dari BPS serta data dari Kementerian Pariwisata. Selanjutnya data-data tersebut akan digunakan untuk melihat perkembangan dari pariwisata. Badan Pusat Statistik atau BPS menggunakan beberapa indikator untuk melihat perkembangan dari sektor pariwisata ini. Dalam penjelasan kali ini, kita akan melihat beberapa indikator saja dari yang sudah disajikan oleh BPS. Pertama, kunjungan wisatawan mancanegara menurut kebangsaan. Mengingat bahwa pariwisata sebagai salah satu produk ekspor dari Indonesia, maka pada indikator yang pertama ini, kita akan melihat jumlah kunjungan dari wisatawan mancanegara. Bagian pertama ini akan lebih difokuskan pada data menurut kelompokan berdasarkan benua atau pengelompokan negara di dalamnya, meliputi ASEAN, Asia tanpa ASEAN, Middle East, Eropa, Amerika, Oseania, dan Afrika. Data ini dapat digunakan untuk melihat pasar-pasar mana yang potensial yang selanjutnya dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk mengambil kebijakan guna memperoleh kunjungan yang lebih banyak. Berdasarkan data, dapat dilihat kunjungan tertinggi berasal dari negara-negara di Asia. Untuk ASEAN sendiri, jumlah wisatawannya cukup tinggi dengan jumlah tertinggi setelah negara-negara Asia. Untuk jumlah terendah adalah dari Afrika, yang selama 2017 sampai 2019 jumlahnya tidak mencapai 10.000 kunjungan. Efek pandemi yang mulai masuk pada awal tahun 2020 kemarin benar-benar memberi dampak yang signifikan pada sektor pariwisata ini. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara turun drastis pada tahun 2020. Padahal sejak tahun 2017 sampai 2019 sudah mengalami peningkatan hingga mencapai jumlah 16,1 juta kunjungan pada tahun 2019. Tahun 2020 sendiri, untuk jumlah kunjungan wisatawan mancanegara hanya mencatatkan jumlah sebanyak 4,05 juta kunjungan. Selanjutnya adalah data terkait jumlah wisatawan mancanegara, namun dilihat dari pintu masuknya. Data ini dapat digunakan untuk menentukan kebijakan terkait pengembangan infrastruktur guna memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wisatawan asing yang ingin berwisata ke Indonesia. Data ini dibagi menjadi 3 bagian, yakni pintu masuk udara, pintu masuk laut, dan pintu masuk darat. Yang dimaksud pintu masuk udara ini adalah bandara, dihitung berdasarkan wisatawan yang datang ke Indonesia melalui jalur udara. Selanjutnya pintu masuk air, ini meliputi pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. Dan terakhir ada pintu masuk darat. Pintu masuk ini berlokasi pada wilayah-wilayah
yang berbatasan langsung dengan negara-negara lain seperti Jayapura, Atambua, Entikong, Aruk, dan Nangabadao. Dari data yang diperoleh dapat dilihat bahwa pintu masuk yang paling banyak digunakan adalah pintu masuk udara. Selanjutnya, setelah pintu masuk udara ada pintu masuk laut, dan terakhir pintu masuk darat. Data dari tahun 2017 sampai 2019 menunjukkan bahwa pintu masuk udara menjadi pilihan lebih dari 50% wisatawan dari total wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Pada tahun 2017, dengan jumlah total kunjungan 14,03 juta kunjungan, pintu udara digunakan oleh 9,6 juta wisatawan mancanegara. Pada tahun 2018, dengan jumlah 15,8 juta kunjungan, pintu masuk udara digunakan sebanyak 10,8 juta pengunjung. Dan pada tahun 2019, yang jumlah kunjungannya menurun menjadi 14,9 juta, penggunaan pintu masuk udara juga menurun menjadi 9,8 juta. Beberapa hal menarik lain dari data ini adalah pintu masuk laut mengalami tren positif dari tahun 2017 sampai 2019, tetapi harus menurun pada tahun 2020. Hal ini yang jelas dikarenakan efek dari pandemi COVID-19. Selain itu, dari data juga dapat dilihat bahwa pandemi tidak terlalu berpengaruh pada kunjungan wisatawan mancanegara melalui pintu masuk darat. Dapat dilihat pada data bahwa pada tahun 2020, kunjungan melalui pintu masuk darat sebanyak 1,3 juta. Jumlah itu tidak jauh dari tahun-tahun sebelumnya yang berada pada kisaran jumlah 1,5 juta sampai 2,5 juta kunjungan. Jumlah ini tentu berbeda dengan pintu masuk lain yang sebelum pandemik pernah menyentuh angka 4 juta kunjungan pada pintu laut dan bahkan mencapai 10 juta pada pintu masuk udara, dan keduanya harus turun jumlahnya menjadi hanya sebanyak 1 juta. Secara keseluruhan, dampak dari pandemi ini tentu sangat berasa. Selanjutnya kita akan melihat perkembangan dari tingkat penghunian kamar. Data ini menunjukkan besarnya persentase dari penghunian kamar hotel. Data ini akan memberikan gambaran berapa banyak kamar yang digunakan atau ditempati oleh wisatawan dari total jumlah kamar yang tersedia. Data ini dibagi menjadi dua, yakni pada hotel berbintang dan hotel non-bintang serta akomodasi lainnya. Data yang diperoleh menunjukkan tingkat penghunian kamar hotel berbintang sejak 2017 hingga 2019 menunjukkan angka yang baik, yakni di atas 50%. Sedangkan pada hotel non-bintang serta akomodasi lainnya, tingkat penghunian kamar hotel hanya 31% hingga 33%. Sebelum adanya pandemi, tingkat penghunian kamar hotel ini sudah mengalami penurunan. Dan pada tahun 2020, ketika pandemi sudah mulai masuk ke Indonesia, pada bulan April 2020, tingkat penghunian kamar hotel sempat menyentuh angka 12,67%. Namun kemudian, pada bulan-bulan selanjutnya, mampu bangkit dan terus meningkat hingga pada akhir tahun 2020 ditutup pada angka 40,79%. Setelah kita melihat terkait data tingkat penghunian kamar, kita akan melihat data terkait rata-rata lama tamu menginap. Sama seperti data sebelumnya, data ini juga akan dibagi menjadi dua, yakni pada hotel berbintang dan hotel non-bintang, serta akomodasi lainnya. Semakin lama tamu menginap, maka tentunya akan semakin banyak pula pendapatan yang diperoleh. Dampaknya jelas bagi sektor pariwisata ini
serta juga akan berdampak baik bagi perekonomian nasional. Maka dari itu, penting bagi pihak-pihak yang berada dalam industri pariwisata ini untuk meningkatkan kualitas layanan sehingga pada akhirnya akan membuat wisatawan mancanegara betah untuk tinggal lebih lama di Indonesia dalam tujuannya untuk melakukan kegiatan wisata. Data yang diperoleh dari BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2017 sampai 2019, rata-rata lama menginap tamu dari mancanegara tidak mencapai 3 hari. Selama periode tersebut, pada dua klasifikasi hotel ini sama-sama mengalami tren yang menurun. Data tertinggi tercatat hanya 2,9 hari untuk hotel berbintang pada tahun 2018, yang kemudian menurun menjadi 2,6 hari pada tahun 2019, yang sekaligus menjadi angka terendah dalam periode ini. Dalam data ini juga dapat dilihat pada tahun 2017 dan 2019, rata-rata tamu menginap pada hotel non-bintang dan akomodasi lainnya lebih tinggi dibandingkan di hotel berbintang. Data terakhir adalah data yang dapat dikatakan cukup krusial bagi perekonomian secara makro atau nasional, yakni data terkait kontribusi pariwisata terhadap PDB. Sama seperti indikator-indikator yang lainnya, pandemi juga berdampak pada kontribusi pariwisata terhadap PDB. Tercatat pada tahun 2020, kontribusi terhadap PDB kurang lebih pada kisaran angka 4%, padahal pada tahun-tahun sebelumnya, kontribusinya mengalami peningkatan hingga menyentuh angka 4,8% pada tahun 2019. Berdasarkan Rencana Strategis Kemenparekraf Baparekraf 2020 sampai 2024, kita akan mencoba melihat apa saja tantangan atau permasalahan yang dihadapi oleh industri pariwisata ke depannya. Dalam kerangka pengembangan industri pariwisata, terdapat beberapa masalah utama yang dihadapi dan menjadi kendala bagi tumbuhnya industri pariwisata. Pertama, sinergi antar mata rantai usaha pariwisata yang belum optimal. Persoalan di lapangan menunjukkan bahwa belum semua destinasi pariwisata didukung oleh operasi dari berbagai jenis usaha kepariwisataan dan sinergi yang baik dalam menciptakan produk dan layanan yang berkualitas bagi wisatawan. Sehingga, di satu sisi, kualitas industri pariwisata belum bisa berkembang optimal. Dan di sisi lain, nilai manfaat ekonomi pariwisata juga belum mampu dikembangkan untuk menopang perekonomian daerah setempat. Kedua, daya saing produk wisata yang belum optimal. Peningkatan daya saing produk wisata yang mencakup daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan aksesibilitas berpotensi untuk meningkatkan daya saing usaha dan industri pariwisata Indonesia. Sementara, kondisi saat ini, ketiga komponen tersebut masih dianggap kurang, kecuali daya saing sumber daya, budaya, dan alam Indonesia yang sangat beragam, unik, dan menarik. Daya saing fasilitas pariwisata Indonesia relatif masih kurang jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Ketiga, kesenjangan antar tingkat harga dengan pengalaman wisata. Kesesuaian tingkat harga dengan kualitas pengalaman atau value for money yang diperoleh wisatawan di sejumlah destinasi pariwisata seringkali masih menunjukkan adanya kesenjangan yang mengakibatkan keluhan wisatawan. Dalam berbagai kasus dan tempat, seringkali masih terjadi ketidaksesuaian
antara apa yang dipromosikan dengan apa yang didapat di lapangan. Promosi semacam ini dapat dianggap sebagai promosi yang tidak bertanggung jawab, yang membuat kredibilitas produk menjadi diragukan. Keempat, kemitraan usaha pariwisata yang belum optimal. Kemitraan usaha pariwisata antara industri pariwisata skala besar dengan usaha-usaha ekonomi pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah masih belum berjalan dengan maksimal. Pengembangan kemitraan usaha dimaksudkan agar peluang dan nilai manfaat berkembangnya kepariwisataan akan dapat dinikmati semua pihak dalam berbagai jenis dan skala usaha. Oleh karena itu, pola-pola kemitraan antar usaha pariwisata maupun usaha pariwisata dengan pelaku usaha lainnya di berbagai destinasi pariwisata perlu didorong dan ditingkatkan. Kelima, pengembangan tanggung jawab lingkungan oleh kalangan usaha pariwisata masih belum optimal. Pengembangan tanggung jawab lingkungan usaha pariwisata, baik lingkungan sosial, alam, maupun budaya, agar tetap berkelanjutan, berpotensi untuk mengembangkan jejaring usaha pariwisata berkelanjutan yang dapat meningkatkan daya saing usaha pariwisata Indonesia. Permasalahannya adalah masih kecilnya jumlah usaha pariwisata yang memiliki komitmen terhadap tanggung jawab lingkungan dan menerapkan prinsip-prinsip berwawasan lingkungan. Selain tantangan yang dimuat dalam rencana strategis Kemenparekraf Baparekraf 2020-2024, pandemi COVID-19 yang saat ini juga tidak bisa dilupakan dan diabaikan begitu saja. Bencana ini juga jadi salah satu tantangan dan permasalahan besar bagi industri pariwisata. Hal ini dapat dilihat dari beberapa data indikator yang sudah disampaikan sebelumnya. Hampir semua indikator mengalami penurunan akibat pandemi ini. Ada beberapa alternatif solusi untuk mengembangkan atau memajukan industri pariwisata saat ini. Pertama, pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif bernilai tambah dan berdaya saing. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan kualitas produk ekonomi kreatif melalui pengembangan produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual. Terlebih lagi, dengan kondisi new normal setelah pandemi COVID-19, diperlukan kesiapan destinasi untuk memperhatikan aspek kebersihan, keselamatan, dan keamanan, serta implementasi protokol kesehatan. Selain itu, visitor manajemen juga memainkan peranan penting dalam upaya pengelolaan destinasi pasca COVID-19. Pengembangan produk pariwisata yang mempunyai nilai tambah tinggi serta unik, sehingga menarik minat wisatawan. Selain itu, pengembangan produk wisata tersebut harus mendukung pelestarian lingkungan, pelestarian budaya, serta melibatkan masyarakat lokal. Kedua, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis. Strategi pemasaran pariwisata yang akan digunakan adalah menggarap ceruk pasar wisatawan mancanegara premium, yaitu wisatawan dengan pengeluaran yang tinggi selama berada di destinasi wisata. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan nilai transaksi wisatawan dibanding dengan volume atau jumlah wisatawan yang datang. Strategi ini dilakukan melalui promosi meeting, insentif, conference, and exhibition kepada wisatawan di dalam maupun di luar negeri. Selain itu, strategi ini juga dilakukan dengan mengembangkan wisata minat khusus yang menarik wisatawan dengan spending yang besar seperti diving, trekking, river cruising, dan lain-lain. Ketiga, pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi. Pertumbuhan pariwisata dan ekonomi kreatif akan sulit terwujud
jika industri tidak terbangun dan berdaya saing. Pertumbuhan industri pariwisata mencakup 13 bidang usaha pariwisata, sedangkan ekonomi kreatif mencakup 17 subsektor ekonomi kreatif. Dalam pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif, peran investasi pendanaan maupun akses pembiayaan sangat penting, khususnya dalam memulai usaha. Strategi ini akan difokuskan pada upaya mendapatkan investasi, baik dalam maupun luar negeri, serta upaya mendapatkan pendanaan dan akses pembiayaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif secara merata, sehingga diharapkan dapat mendukung tercapainya pemerataan ekonomi. Keempat, pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata. Pendidikan dan pelatihan vokasi yang akan dilakukan akan mampu menghasilkan SDM yang siap bekerja sesuai bidang keahliannya. Strategi ini menitikberatkan pada optimasi pendidikan dan pelatihan vokasi pariwisata dan ekonomi kreatif, baik kelembagaan pendidikan dan pelatihannya maupun kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja, sehingga diharapkan akan dihasilkan SDM, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang unggul dan berdaya saing. Program sertifikasi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mewujudkan SDM yang kompeten dan profesional. Strategi ini dilakukan melalui kolaborasi dengan instansi terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. 5. Mendorong riset, inovasi, adopsi teknologi, serta kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas. Riset dan inovasi dilakukan dengan terencana dalam mendukung keseluruhan pilar strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Orientasi utama riset dan inovasi adalah pemanfaatan hasil riset dan inovasi untuk pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pariwisata dan ekonomi kreatif. Selanjutnya, adopsi dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terkini secara efektif dan efisien sebagai enabler pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Terutama di era digital ini, di mana semuanya saling terhubung. Teknologi baru dan analisis data akan sangat penting bagi pariwisata untuk beradaptasi dengan model konsumsi baru. 6. Mewujudkan birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang profesional. Strategi yang dilakukan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi Kemenparekraf Baparekraf adalah mengoptimalkan pelaksanaan 8 area perubahan reformasi birokrasi Kemenparekraf Baparekraf. Acuan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional tahun 2020 sampai 2024 yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020. Nasib pariwisata ke depannya sangat bergantung pada kerjasama dari pemerintah dan masyarakat. Jika pemerintah mampu menyediakan layanan kesehatan yang baik, serta mampu memberikan kebijakan-kebijakan yang tepat guna penanganan pandemi ini, ditambah dengan kesadaran masyarakat untuk patuh akan protokol kesehatan yang berlaku, maka berakhirnya masa pandemi ini bukan hal yang mustahil. Selain itu, adanya program vaksinasi juga jadi titik terang akan kondisi ke depan yang lebih baik, dengan catatan tetap dilakukannya protokol kesehatan yang berlaku. Dengan berakhirnya pandemi ini, akan jadi kabar gembira bagi pariwisata, mengingat banyak orang yang sudah menahan untuk tidak melakukan wisata selama pandemi ini. Maka dengan hilangnya pandemi dan dibuka kembalinya pariwisata akan memberikan dampak yang baik, bahkan tanpa harus menunggu pandemi selesai, penerapan standar kesehatan dan kebersihan yang tinggi pada destinasi wisata, serta penerapan protokol kesehatan yang ketat
dapat menjadi awal untuk bangkitnya pariwisata ini. Ditambah lagi, program-program dan strategi-strategi yang sudah dirancang sebelumnya dapat membantu pemulihan dan perkembangan pariwisata itu sendiri. Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu penyumbang pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di satu daerah. Sektor pariwisata ini memiliki beberapa keunikan. Sektor pariwisata dipilih sebagai leading sektor karena dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, pertumbuhan sektor pariwisata tergolong positif. Di era pandemi COVID-19, membuat preferensi pariwisata masyarakat berubah, sehingga hal ini perlu diantisipasi dan dihadapi. Perubahan preferensi masyarakat untuk berwisata menjadi tantangan yang perlu dihadapi sektor pariwisata. Ada pula tantangan-tantangan lain yang perlu dihadapi, sehingga perlu adanya strategi untuk menyelesaikan tantangan tersebut, mulai dari strategi terkait kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi-inovasinya, sehingga kedepannya pariwisata dapat menjadi tumpuan perekonomian Indonesia, mengingat bahwa negeri ini kaya akan wisata dan juga masih banyak yang belum dieksplor. Sekian penyampaian terkait perkembangan industri pariwisata. Mohon maaf untuk kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan pembahasan ini. Terima kasih.